Nama saya Jesselyn Verina, saya dari kelas 18 SI1. Hari ini saya akan membahas topik tentang tata kelola layanan teknologi informasi pada area service operation dan service transition pada pemerintahan. Nah, saya akan mulai membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Pada perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini, layanan TI sangat dibutuhkan karena dengan menggunakan layanan TI mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan mempermudah pekerjaan, baik dalam sektor industri, manufaktur, perbankan, dan lainnya. Sehingga industri yang belum menggunakan layanan TI pastinya akan lebih sulit dalam berkompetitif. Oleh sebab itu, layanan TI perlu didukung agar tujuan dari industri tersebut dapat tercapai. Nah, dari latar belakang tersebut, maka muncullah pertanyaan untuk rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana implementasi ITIL versi 3 pada Dinas Komunikasi dan Informasi dan Pemerintahan Kota Bandung. Dan yang kedua itu apakah implementasi ITIL di Diskominfo dan di Pemerintahan Kota Bandung sudah dilaksanakan dengan maksimal. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi ITIL versi 3 pada pemerintahan itu sudah sesuai. Dan juga untuk mengetahui apakah ITIL dalam pemerintahan di Indonesia sudah dapat berjalan dengan lancar. Manfaat penelitiannya ada dua. Yang pertama itu bagi pembaca, agar pembaca mengetahui seberapa efektifnya penggunaan ITIL versi 3 dalam lapangan, dan juga agar pembaca lebih mengerti tentang penerapan dan implementasi ITIL pada area service operation dan service transition pada pemerintahan. Nah, kalau untuk bagi penulis, itu adalah agar penulis tahu bagaimana penerapan ITIL yang efektif dalam suatu pemerintahan. Nah, saya akan membahas beberapa teori tentang ITIL. Nah, yang pertama itu ITIL. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library itu adalah sebuah konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan serta operasi teknologi IT. ITIL juga mengadopsi best practice yang berdasarkan pada sektor publik dan sektor internasional. Yang kedua itu ITIL versi 3. ITIL versi 3 disebut juga sebagai ITIL 2011, di mana pada versi ini memperkenalkan Business Process Management atau BRM. Dalam ITIL versi 3 ini terdapat 5 siklus hidup layanan, yaitu Service Strategy, Service Design, Service Operation, Service Transition, dan Continuous Service Improvement. Nah, yang ketiga itu Service Operation. Service Operation itu adalah suatu tahapan life cycle yang di dalamnya terdapat cakupan kegiatan operasional yang dilakukan sehari-hari dalam mengelola layanan TI, di mana itu membantu meningkatkan kinerja layanan TI agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat itu Service Transition. Service Transition itu membantu suatu organisasi agar dapat berkembang sehingga layanan TI baru tersebut menjadi lebih efektif dan dapat memenuhi harapan bisnis. Yang kelima, maturity level. Ada suatu metode untuk mengukur tingkat kematangan dari suatu organisasi. Dengan meningkatnya maturity level, maka akan meningkatnya juga efektivitas dan efisien, dan juga mengurangi kesalahan, resiko, dan lain-lain. Nah, ada 6 skala dalam maturity level. Itu mulai dari level 0 sampai level 5. Yang terakhir itu adalah ITSM. ITSM itu adalah suatu konsep manajemen yang memberikan layanan TI secara baik kepada pelanggan. Bisa juga sebuah metode pengelolaan sistem TI yang terpusat pada konsumen dan juga bisnis perusahaan. Nah, metodologi untuk penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan itu adalah bersifat kualitatif. Karena pada penelitian ini tidak menggunakan perhitungan, melainkan menggunakan analisis. Subjek penelitiannya adalah tentang implementasi ITIL pada pemerintahan. Teknik pengumpulan datanya adalah literature review, di mana pengumpulan data dari laporan penelitian, dan alat pengumpulan datanya adalah search engine Google. Nah, saya akan membahas tentang jurnal pertama yang saya ambil, yaitu evaluasi tata kelola layanan teknologi informasi pada area service operation menggunakan kerangka kerja ITIL versi 3.
Studi kasusnya adalah pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok. Nah, subjek penelitiannya adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok. Teknik pengumpulan datanya itu adalah menganalisis data secara sekunder dengan membaca buku ataupun dari internet dan juga metode survei lapangan dengan cara melakukan pengamatan langsung. Alat pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner ataupun dengan wawancara. Analisa datanya dengan menggunakan pengukuran maturity level. Pendekatan model dari Maturity Software Engineering Institute yang penilaiannya menggunakan level dari 0 sampai 5. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dari jurnal ini. Jurnal ini membahas tentang apakah Diskom Info sudah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses bisnisnya, tapi masih belum diketahui sejauh mana layanan TI itu dapat bekerja secara efektif. Maka dilakukanlah pengukuran tingkat kematangan atau maturity TI dengan menggunakan pendekatan dari model Maturity Software Engineering Institute. Penilaian dari evaluasi tersebut ada dari level mulai dari 0 atau non-existent hingga level 5 atau optimize. Evaluasi juga dilakukan pada penelitian ini yang dimana difokuskan pada area service operation. Nah, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bisa dilihat bahwa proses keberhasilan manajemen insiden dan interaksi manajemen insiden itu berada pada rata-rata antara 1,88 sampai 2,9. Bisa dikatakan bahwa tata kelola layanan TI pada service operation itu sudah berada pada level 2, di mana itu adalah repeatable, di mana berarti bahwa sudah adanya kedisiplinan dan kepatuhan dalam penerapan tata kelola layanan TI. Untuk target ke depannya diharapkan dapat dikembangkan menjadi level 3 atau define, di mana prosesnya itu sudah terstandarisasi. Nah, ada proses-proses yang harus dicapai untuk mencapai skala level 3, yaitu mengatasi gap pada kegiatan untuk keberhasilan manajemen insiden. Seperti mengoptimalkan fungsi service desk dengan membuat standar operasional prosedur yang terdokumentasi dan terintegrasi. Memberikan training dan pelatihan mengenai peran dan tanggung jawab service desk. Yang kedua itu mengatasi gap pada proses ukuran manajemen insiden. Contohnya itu membuat format pelaporan manajemen insiden dan juga membuat alat untuk mengukur keberhasilan manajemen insiden. Yang ketiga itu mengatasi gap pada interaksi proses manajemen insiden, yaitu membuat manajemen aset dan manajemen konfigurasi yang mendukung manajemen insiden, dan juga membuat prosedur berkonsultasi dan pelaporan. Nah, untuk jurnal 2 itu adalah perancangan tata kelola layanan teknologi informasi menggunakan ITIL versi 3 Domain Service Transition dan Service Operation di Pemerintahan Kota Bandung. Nah, subjek penelitiannya itu adalah Pemerintahan Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan. Alat pengumpulan data itu adalah dengan cara wawancara dan observasi. Analisa data dengan menggunakan asesmen yang diadopsi dari ISO 15504 untuk mengukur tingkat capability pelayanan TI di Kota Bandung. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal tersebut. Pada saat ini, Pemerintahan Kota Bandung belum mengelola layanan TI dengan baik, sehingga dilakukan penelitian tata kelola layanan TI dengan menggunakan framework ITIL yang berfokus pada service operation dan service transition. Nah, ini adalah hasil dari penelitian tersebut. Yang pertama itu analisis kondisi existing. Nah, dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa tingkat pelayanan TI pada area service operation dan service transition berada pada level 1, yaitu perform proses, dengan skala partially achieved, di mana masih banyak proses yang belum terpenuhi seperti tidak ada proses atau fungsi tata kelola, respon aktivitas hanya bereaksi jika ada pemicunya dan tidak ada pre-aktivitas, dan lain-lain. Yang kedua itu analisa kondisi target, di mana pemerintah Kota Bandung mempunyai target untuk membuat suatu smart city, di mana itu memanfaatkan IT pada setiap prosesnya. Untuk kondisinya itu sudah memenuhi regulasi seperti yang tercantum pada peraturan
Menteri tentang tata kelola Kota Bandung. Yang ketiga itu analisis prioritas. Nah, analisis prioritas itu bisa disimpulkan bahwa proses yang mempunyai skor tinggi itu seperti change management, release deployment management, service asset and configuration management, incident management, dan problem management akan memiliki resiko yang tinggi apabila tidak dikerjakan. Yang keempat itu analisis kesenjangan dan resiko. Tahapan ini dilakukan untuk merencanakan apa-apa yang perlu dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan. Juga dilakukan analisis resiko agar mengetahui resiko apa yang dapat terjadi. Yang kelima itu perancangan. Tahapan ini menggunakan 3 komponen ITIL, yaitu proses, people, dan teknologi. Nah, untuk proses itu dilakukan perancangan kebijakan dan prosedur untuk proses-proses yang diprioritaskan. Kalau untuk people, penelitian mengusulkan struktur kerja baru dengan penambahan fungsi baru, yaitu service desk. Kalau untuk teknologi itu adalah dengan rancangan teknologi yang diusulkan berupa aplikasi ITSM. Yang keenam itu pengujian dan pelaporan. Ini merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk melihat apakah sudah menjawab kebutuhan dari institusi. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa level layanan TI pada pemerintahan Kota Bandung masih berada pada level 1 dengan skala partially achieved. Untuk domain service transition-nya itu berada pada level 1 juga dengan nilai service transition 24,5%, dan pada domain service operation berada pada level 1 dengan nilai 23%. Nah, untuk kesimpulannya dari kedua jurnal tersebut adalah bisa saya simpulkan yaitu bahwa dalam mengimplementasikan layanan TI itu tidaklah mudah dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap metode itu harus dianalisis dengan cara pengujian yang sesuai dan dengan tahapan yang sesuai itu agar dapat mengurangi resiko dan permasalahan yang terjadi. Akan lebih bagus jika hasil analisis tersebut menyertakan tabel ataupun gambar yang menjelaskan hasil analisis tersebut. Sekian presentasi saya. Terima kasih.